Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya bersyukur sama Tuhan sampai detik hari ini kita masih bisa sama-sama diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa menyampaikan renungan pagi untuk setiap kita semua. Yuk, saya mengajak Anda untuk kita persiapkan hati. Saya berdoa dari tempat ini supaya setiap pagi ketika Anda merenungkan firman Tuhan, Anda boleh disegarkan, dikuatkan, dan Anda boleh memulai hari Anda bersama Tuhan pagi hari ini. Bapak Surgawi, kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus, berbicaralah di tengah-tengah kami. Melalui program Renungan Pagi, kami semua boleh dikuatkan, disegarkan, kami boleh menerima firman yang baru dan boleh mengingatkan kami untuk kami hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semuanya membuka hati dan kami mau belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, dan bekerjalah di tengah kami. Para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam acara Renungan Pagi, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Di situ dikatakan judul perikopnya adalah takutlah akan Allah. Dan saya berdoa supaya melalui renungan ini kita belajar sebuah hal yang sangat penting yang harus dimiliki dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai hamba Tuhan maupun sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang yang profesional melayani di marketplace. Apapun itu, baik ibu rumah tangga sekalipun, anak-anak muda, siapapun Anda, as a Christian and if you believe Jesus Christ as a Lord, as your Savior, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, hal yang paling penting, salah satu yang harus Anda miliki adalah memiliki rasa takut akan Tuhan. Saudara, ada seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kekayaan, kekuasaan, semuanya dia miliki, namanya Salomo. Dia punya semuanya. Alkitab bahkan mencatat bahwa tidak ada raja yang lebih hebat, lebih banyak hikmatnya dalam hal kekayaan dan hikmat dibandingkan dengan Salomo. Dan tetapi saudara, kalau Anda pelajari, dia menulis di akhir daripada pengkhotbah, dia berkata bahwa setelah dia memikirkan dan menyimpulkan semua yang dia miliki, merenungkannya, dia berkata, di end of the day dia menyimpulkan dua hal. Yang pertama, takutlah akan Allah, dan yang kedua, berpeganglah pada perintahnya. Jadi menurut saya, kita harus percaya orang ini sudah memiliki semua hal, dan di end of the day dia berkata, takutlah akan Allah. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama takut akan Allah. Nah, menurut Anda dan saya, yuk kita renungkan sama-sama. Kalau memang Anda berkata bahwa ini penting dalam hidup kita, yuk kita belajar melalui Pengkhotbah pasal yang kelima ini. Ada beberapa hal penting yang menyatakan bagaimana kita takut akan Allah. Yang pertama, di ayat yang pertama katakan, jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi yang pertama, yuk kita belajar sama-sama. Poinnya dari ayat 1, watch your step. Kita harus memperhatikan setiap langkah kita. Artinya, watch your step when you enter God's house. Dan dikatakan sebelum kita masuk ke rumah Tuhan, sebelum kita beribadah, datang kepada Allah, kita harus watch your step. Memperhatikan langkah kita. Bukan memperhatikan telapak kaki kita, tapi memperhatikan adalah langkah kita. Apakah hidup ini kita melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang jahat. Jangan sampai seperti pengkhotbah berkata, mereka datang mempersembahkan korban, tapi mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara, menurut saya salah satu ciri orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berbuat kejahatan, apalagi melakukan hal-hal yang jahat. Mulai dari hal yang jahat, dari perkataan, pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, apalagi perbuatan yang jahat. Jadi yang pertama yang Anda mesti perhatikan dari ayat ini, kita belajar bahwa watch your step, perhatikan langkahmu. Sebelum kamu masuk ke rumah Tuhan, bahkan Alkitab mencatat ketika Anda mau datang ke rumah Tuhan mempersembahkan sesuatu, Anda teringat sesuatu kepada seseorang, lebih baik tinggalkan semua persembahan, berdamai dulu, lalu baru datang lagi dan mempersembahkan persembahan Anda. Kenapa? Karena ini yang terjadi dalam Pengkhotbah pasal 5. Mereka mempersembahkan korban, tapi mereka nggak menyadari bahwa kehidupan mereka adalah jahat di mata Tuhan. Yang pertama, jadi lebih baik kita pergi untuk belajar, pergi datang untuk mendengarkan daripada mempersembahkan sesuatu.
Artinya ayat ini juga ngajari kita untuk mawas diri, introspeksi diri. Before you are come to the Lord, sebelum Anda datang kepada Allah, Anda harus mengintrospeksi diri Anda. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Sebelum kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, kita memperhatikan bagaimana hidup kita, langkah-langkah kita. Apakah kita seorang yang berbuat jahat, melakukan kejahatan, atau kita adalah orang yang baik. Sehingga ketika kita mempersembahkan korban kepada Allah, baunya menjadi keharuman buat Tuhan, bukan malah kejijian. Dan yuk kita belajar sama-sama. Takut akan Allah adalah orang yang memperhatikan kehidupannya, langkah-langkahnya. Yang kedua, kalau Anda baca di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dibilang, jangan terburu-buru dengan mulutmu, jangan hatimu kelekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan kau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan banyak perkataan. Jadi yang pertama kita belajar takut akan Tuhan, watch your step. Yang kedua kita belajar tentang be careful what you speak. Nah saudara, ini penting sekali. Dan pengkhotbah mengajarkan kita, yang pertama jangan terburu-buru dengan mulut kita. Jangan hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Bukan berarti kalau kita datang ke Tuhan kita nggak boleh ngomong. Tapi kita sebelum ngomong, intinya kita mikir dulu apa yang kita ngomong. Jangan kita ngomong, setelah ngomong baru kita mikir apa yang kita ngomong. Tapi kita mikir dulu baru apa yang kita ngomong. Makanya Amsal bilang perkataan yang diucapkan dengan tepat seperti apel dalam pinggan emas. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum Anda melepaskan kata-kata, Anda harus mempertimbangkan kira-kira kata-kata yang aku keluarkan, apakah ini akan memberkati, membangun, dan mengencourage orang, atau membuat orang sakit hati, mengecewakan, dan menyakiti, menyinggung perasaan orang, dan sebagainya. Nah intinya adalah bukan kita datang kepada Tuhan nggak boleh ngomong atau sedikit ngomong, tapi kita lebih memperhatikan bagaimana setiap perkataan yang keluar adalah yang memberkati orang lain. Perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang bisa memberi semangat kepada orang lain. Saya ingat ketika di Alkitab salah satu ayat mengatakan perkataan seorang murid yang waktu diucapkan memberikan semangat kepada yang letih lesu, memberikan sebuah encouragement buat orang-orang. So saya percaya orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga perkataannya, tidak ada pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran yang menyakitkan, pikiran yang tidak baik, atau perkataan yang tidak baik maksud saya. Tapi saya percaya takut akan Allah berarti watch your step and be careful what you speak, be careful what you say. Jadi kita harus hati-hati benar dengan setiap perkataan kita. Kita nggak boleh sembarangan ngomong. Kita makan sembarang aja bisa sakit perut. Apalagi kita sembarangan ngomong, saudara. Kita tanpa sadar membunuh orang lain dengan perkataan kita. Kita tanpa sadar kita menyakiti hati orang lain oleh karena perkataan kita. Makanya saya berdoa, apalagi sebagai hamba Allah, saya berdoa supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu boleh memberkati orang lain, membangun orang lain, dan memberikan sebuah encouragement buat orang lain. So kalau kita benar-benar merasa bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang selalu watch your step and be careful what you speak. Dan kita menjadi orang-orang yang berhati-hati ketika kita berbicara. Sedikit ngomong tapi berkualitas. Sedikit ngomong tapi bisa menguatkan orang lain daripada banyak ngomong tapi nggak ada isinya atau tong kosong nyaring bunyinya. Kebanyakan ngomong tapi tidak ada isi yang baik dari setiap pembicaraan kita. Tapi biar kita menjadi orang-orang yang be careful dengan perkataan kita, dan kita nggak sembarangan saudara dalam menyampaikan kata-kata. Lalu yang keempat, ayat yang keempat berkata, kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda untuk menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 5, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Jadi orang yang takut Allah, dia memperhatikan langkah hidupnya, jalan hidupnya. Orang yang takut Allah, dia akan berhati-hati dengan setiap perkataannya. Yang ketiga, orang yang takut Allah selalu menepati janjinya. Dan seringkali orang ngomong gini, pria itu adalah bisa dipegang perkataannya dan janjinya ya dan amin. Nah jadi menurut saya penting untuk kita ini bisa menepati setiap janji kita, terutama ketika kita berjanji kepada Tuhan, kita harus konsekuen
untuk menepati janjinya. Lebih baik kita nggak usah janji daripada kita berjanji, tapi kita selalu mengingkari perjanjian kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata cinta kepada istri kita, kita janji tapi kita melanggar. Dan kita ngomong sama Tuhan, kita cinta Tuhan, tapi kita banyak kali tidak menepati janji kita kepada Tuhan. Nah, menurut saya orang yang takut Allah, dia akan selalu memegang janji dan menepati setiap perjanjiannya. Jadi dia adalah orang yang benar-benar komitmen dengan janji dan dia akan menggenapi dan melakukan apa yang dia janjikan, saudara. Lalu saya lompat ayat 10 dan 11. Dikatakan seperti ini ayat 10, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Ayat yang ke-11, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Dan yang kedua, yang keempat ini saya percaya orang yang takut Tuhan, dia bukan cuman seorang yang memegang janji, tapi dia tidak cinta akan uang, menghindari kecintaan kepada uang dan kekayaan. Ingat, Alkitab mencatat cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. Dan sementara kita percaya bahwa orang yang takut Tuhan tidak melakukan hal yang jahat. Dan saya percaya ini kaitan eratnya dengan kecintaan kita manusia akan kekayaan. Uang itu adalah sebuah kejahatan. Saya nggak ngomong bahwa kita nggak boleh cari uang untuk bekerja, silakan. Tapi jangan sampai hati kita lebih cinta uang daripada Tuhan. Apalagi kita mencintai uang dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan itu adalah sebuah kejahatan. Kita kompromi untuk mendapatkan uang dan kita bisa menyimpang dari iman kita. Yang penting kita dapat uang. Itu adalah sebuah kekeliruan, sebuah penyimpangan. Saya percaya takut Allah adalah orang yang selalu pegang janji dan dia juga mencintai Tuhan lebih dari uang, lebih dari kekayaannya. Dan dia adalah orang yang cinta akan Tuhan, bukan cinta akan uang atau kekayaan. Ingat, ada hal-hal yang perlu kita kejar, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Apa yang kita hindari adalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang, banyak orang bisa menyimpang dari imannya, menyimpang daripada komitmennya kepada Allah. Nah, sementara yang perlu kita kejar adalah kita mengejar sesuatu yang ilahi, yang sifatnya kekal, yang spiritual. Nah, saya percaya saudara, takut akan Tuhan itu mencerminkan bahwa kita lebih condong mengejar hal-hal yang ilahi daripada hal-hal yang duniawi. Apalagi kita mengejar uang dan begitu ambisi untuk mendapatkan uang sampai kita menyimpang dari iman percaya kita. Nah, itu adalah orang yang tidak takut Tuhan. Sementara orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghindari kecintaannya akan kekayaan, tapi dia lebih memilih mencintai Tuhan lebih dari kekayaannya. Yang terakhir, lalu saya tutup ayat 12, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Nah, artinya apa, saudara? Artinya saya percaya takut akan Tuhan membuat kita merasa puas dengan kehidupan kita yang sekarang. Orang yang puas dengan apa yang dimilikinya, maka akan tidur nyenyak. Nah, ini bicara tentang pentingnya kita ini memiliki rasa puas dan mengucap syukur dengan semua apa yang kita miliki. Jangan kita selalu melihat apa yang orang miliki, lalu kita kepingin memiliki apa yang orang miliki. Tapi puas dengan apa yang sekarang yang sudah ada yang kita miliki, dan kita bisa puas dan kita bisa tidur nyenyak karena kita nggak ambisius dan kita nggak menginginkan apa yang memang bukan bagian kita. Jadi intinya adalah penting sekali untuk kita punya rasa puas dan penuh dengan ucapan syukur dengan setiap kondisi dan keberadaan kita saat ini. Nah, saya berdoa dari tempat ini sekali lagi, biar hari ini kita belajar 5 poin ini dan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ingat sekali lagi, takut akan Tuhan itu penting. Belajar dari the life of the Solomon, bagaimana dia udah memiliki semuanya, dia berkata akhirnya semuanya sia-sia, dan dia menyimpulkan akhirnya takutlah akan Allah. Dan saya berdoa supaya hari ini melalui renungan ini kita semua diingatkan Tuhan untuk menjadi orang yang takut akan Allah. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam renungan pagi kami belajar sebuah nilai bagaimana kami menjadi orang yang takut akan Allah. Supaya kami berdoa Tuhan hari ini kami semua diberikan spirit untuk takut akan Tuhan. Dan biar dengan hari ini kami mendengar, kami bisa watch your step, memperhatikan
memperhatikan langkah hidup kami, memperhatikan kami bisa be careful, berhati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari hidup kami, dari mulut kami. Dan kami benar-benar mau menjadi orang yang memegang janji, dan apa yang kami katakan kami akan lakukan. Dan kami menjadi orang-orang yang tidak ambisius, kami menjadi orang-orang yang menghindari kecintaan akan kekayaan dan keuangan, dan kami mau memiliki rasa syukur dan kepuasan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dan berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biar firman hari ini tidak berlalu begitu saja, kami simpan dalam hati kami, dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Lord, I bless all your people. I speak life, blessing, healing, breakthrough, and glory upon their life, ministry, family, work, dan semuanya. In Jesus' name be blessed. In Jesus' name, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi yuk kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Selamat pagi dan selamat menjalankan kehidupan Anda. Saya berdoa sepanjang hari ini Anda berjalan dalam takut akan Tuhan. God bless you and see you next time dalam program berikutnya. God bless you.